Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Ketua PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan panen kacang tanah di kebun PKK Kepri yang berlokasi di Kecamatan Tembeling pada Senin pagi kemarin. Dalam melakukan aksi panen kacang tanah di kawasan Tembeling, Kabupaten Bintan ini, Dewi Kumalasari Ansar tidak sendiri. Ia hadir bersama jajaran pengurus PKK Provinsi Kepri. Terlihat Sekretaris PKK Afitri Susanti, Bendahara Cori Lamidi, serta pengurus lainnya berseragam PKK dan didampingi Neil Erison selaku Kepala Balai Benih Induk atau BBI, merupakan bagian dari unit pelaksana teknis atau UPT dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, beserta staf dan para petani setempat. Para ibu-ibu PKK terlihat bersemangat mencabut kacang tanah di tanah yang subur dan gembur ini. Kacang tanah terlihat padat dan besar-besar isinya. Dewi Ansar mengaku bahagia melihat hasil tanaman di kebun PKK. Terlebih hasil panen yang dilakukan cukup berhasil, baik dari kualitas maupun jumlahnya yang maksimal. Sebelum panen kacang tanah dilakukan butuh waktu sekitar 3 bulan masa penanaman hingga dilakukan panen. Penanaman kebun kacang tanah sendiri dilakukan di atas lahan seluas lebih kurang setengah hektar. Tak hanya kacang tanah, dengan sistem turi, di lokasi yang sama juga ditanami cabai, lemon, jeruk sambal, dan lainnya. Kebun PKK Provinsi Kepri tersebut dikelola oleh UPT Balai Pengawasan Sertifikasi dan Proteksi Tanaman Pangan, Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Kepri. Usai memanen kacang tanah, Dewi Kumalasari yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Kepri selanjutnya meninjau kebun tanaman lainnya, di mana kondisinya mulai menampakkan hasil seperti jeruk lemon lokal yang sudah mulai berbuah dan menunggu waktu masak. Dewi pun dalam kesempatan tersebut juga berbincang-bincang dengan petugas penyuluh pertanian. Selain menanyakan terkait perkembangan UPT dan bagaimana pengembangan ke depannya, seraya memberikan masukan, di antaranya ia berharap UPT dengan luas lahan yang sangat luas hingga 50 hektar tersebut agar menjadikan sebagai kawasan agrowisata dan edukasi sehingga menjadi pemasukan buat UPT sendiri. Sementara itu, Neil Erison selaku Kepala Balai Benih Induk UPT Balai Pengawasan Sertifikasi dan Proteksi Tanaman Pangan Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan mengatakan pihaknya membidangi 3 sektor, ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Oh, dinas ya? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan. Kita UPT. Iya bu. Iya bu. Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Tiga subsektor. 3 subsektor. Jadi sini ada di membawahi kita ada lab, laboratorium untuk jaring, mutu benih, sama proteksi. Ada 3 laboratorium. Yang baru rencana mau diakreditasi baru 1 laboratorium yang mutu benih. Kerjanya unik di situ karena kita ini sebabnya sektor pertanian tidak terlalu besar, makanya disatukan. Cuma kerjanya besar juga. Alhamdulillah kita punya lahan di pembenihannya di sini ada sekitar 50 hektar. Makanya kita tanam tanaman dulu untuk fasilitas kantor kan, jalan sama pembibitan tempat nursery-nya kan. Neil juga menambahkan ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri akan mengelola pembenihan aneka buah-buahan seperti durian, alpukat, dan mangga untuk disebarkan di kawasan-kawasan yang ditetapkan di Bintan, Karimun, dan Lingga.
Tarian melaporkan dari Tanjung Pinang.